Upin meninggal terkena ledakan petasan. Kisah bermula ketika Upin dan Ipin tengah mencari mercon untuk digunakan dalam acara Imleknya Mei Mei. Dan saat tengah asik mencari di pasar, Upin dan Ipin melihat Mail yang tengah berjualan mercon. Dan tanpa menunggu lama Upin dan Ipin pun menghampiri Mail untuk melihat kualitas mercon yang dijual Mail. Mail menceritakan kepada Upin dan Ipin bahwa mercon yang ia jual merupakan mercon impor dari Indonesia yang dijamin kualitasnya. Meskipun bagus, Upin dan Ipin pun masih mencari petasan dengan kualitas yang paling dahsyat. Dan secara tak sengaja mereka melihat Uncle Atong yang dikenal dapat meracik formula untuk membuat petasan dahsyat. Uncle Atong pun sering membuat petasan sesuai permintaan dari pembelinya. Dan setelah berdiskusi yang cukup panjang Upin dan Ipin pun memutuskan akan memesan petasan dari Uncle Atong. Namun karena mereka memesan petasan yang sedikit berbeda, Uncle Atong pun memerintahkan Upin dan Ipin untuk mencari bahan baku khusus yang hanya dapat ditemukan di puncak Gunung Merapi. Tanpa menunggu lama Upin dan Ipin pun berangkat mencari bahan baku khusus tersebut. Dengan perasaan tidak sabar Upin dan Ipin pun langsung tancap gas menuju lokasi bahan baku pembuatan petasan. Saat hendak berangkat Upin tersadar bahwa membuat petasan adalah hal yang berbahaya. Oleh karena itu ia mencoba memberitahu Ipin agar mengurungkan niatnya. Namun Ipin bersikeras tetap berangkat. Ia ingin memberikan Mei Mei petasan yang tidak akan Mei Mei lupakan selamanya. Tak berapa lama pesawat Ipin pun lepas landas. Meskipun mengeluarkan api sang pilot tetap terbang. Dan saat di tengah perjalanan Ipin pun memutuskan terjun dari pesawat agar cepat sampai lokasi. Dan setelah berhasil mendarat, sampailah Ipin di lokasi di mana bahan baku pembuatan petasan yang diminta Uncle Atong berada, yakni tepat di puncak Gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Tanpa menunggu lama Ipin pun mengumpulkan bahan baku sebanyak mungkin. Setelah terkumpul cukup banyak Ipin pun bergegas pulang untuk menemui Uncle Atong. Dengan mengikuti Google Maps, Ipin pun berusaha pulang secepat mungkin ke kampung durian runtuh. Jatuh bangun dalam perjalanan Ipin lalui. Ini semua demi bisa menciptakan petasan spesial untuk Mei Mei. Selamatkan diri! Dan setelah melewati semua ujian hidup sampailah Ipin di rumah. Tak lama kemudian datanglah Uncle Atong dan Ipin pun langsung menyerahkan bahan baku pembuatan petasan dengan harapan petasan segera jadi. Uncle Atong pun berjanji akan segera menyelesaikan petasan Ipin agar dapat segera diserahkan ke Mei Mei. Dan keesokan harinya Ipin mendapat kabar petasannya sudah diantarkan Uncle Atong di depan rumah. Hati Upin terasa gembira sekaligus penasaran. Di saat yang sama Opah yang melihat ada keanehan pada petasan Uncle Atong pun memberitahukan ke Ipin kalau ini bukanlah petasan biasa. Ini lebih mirip ke bom nuklir. Namun Upin tetap tidak menghiraukan nasihat dari Opah. Ia beranggapan petasan ini hanyalah kemasannya saja yang berbeda. Dan Ipin pun tetap mengirimkan petasan spesialnya ini kepada Mei Mei untuk dihidupkan saat perayaan Tahun Baru. Mei Mei yang mendapatkan kiriman petasan pun merasa senang akan perhatian Ipin. Dengan rasa penasarannya Mei Mei mendekati petasan tersebut. Dan tak lama kemudian ia mencoba menghidupkan petasan itu. Setelah berhasil menghidupkan petasan Mei Mei pun lari menjauh agar tidak terkena serpihan mercon. Mei Mei yang tidak menyadari bahaya dari petasan Ipin pun dengan antusias menunggu ledakan petasan. Dan setelah petasan tersebut meledak, alangkah kagetnya Mei Mei karena petasan tersebut meledak sangat dahsyat hingga menghancurkan kota dan melemparkannya hingga Indonesia. Mei Mei pun berpulang dalam kejadian itu. Ipin yang belum mengetahui petasannya berbahaya pun tetap nekat menghidupkan petasan tersebut meskipun dilarang Opah. Alhasil Ipin pun harus merasakan dahsyatnya ledakan petasan yang telah ia pesan. Kendaraan dan gedung-gedung pun ikut hancur akibat ledakan petasan Ipin. Semua hancur dibuatnya. Opah yang juga terkena ledakan petasan Ipin pun ikut terlempar sangat jauh. Namun Opah masih bisa selamat dan bertahan akibat sering sholat 5 waktu. Dengan tenaga yang tersisa,
Opa berusaha memberitahukan ke warga kampung Durian Runtuh akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh petasan Ipin. Meskipun beberapa petasan Ipin telah meledak dan membuat awan panas membumbung tinggi di awan, Opa tetap berusaha menjinakkan petasan Ipin yang tersisa. Hal itu Opa lakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang nenek kepada warga kampung atas kesalahan cucu tercintanya yakni Ipin yang hilaf dalam bermain petasan. Opa juga merasa bersalah akibat kesalahan Ipin. Desa kampung Durian Runtuh kini menjadi ricuh akibat kepanikan warga kampung. Dan setelah bekerja seharian seluruh petasan sudah berhasil Opa jinakan. Dan hanya tertinggal satu petasan yang ada di dekat warung Uncle Atong. Meskipun tidak ada pengalaman dalam menjinakkan petasan, Opa berani mengambil resiko kehilangan nyawanya agar petasan tidak meledak dan memakan korban jiwa. Opa berharap warga kampung memaafkan Ipin. Karena Opa tahu Ipin adalah anak baik. Hanya saja ia mengambil keputusan yang salah untuk membuat petasan. Dan Opa berharap kelak ia akan bertemu dengan Ipin lagi di surga. Dan di saat tengah berjuang menjinakkan petasan yang terakhir Opa pun salah dalam memotong kabel. Hingga akhirnya petasan itu pun meledak dan melukai Opa. Opa pun tewas dalam kejadian ini. Dalam kejadian ini Kak Ros dan Upin lah yang tidak terkena dampak petasan Ipin. Dan setelah menyolatkan Ipin dan Opa mereka pun mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Setelah kepergian Ipin dan Opa rumah pun menjadi sepi. Upin dan Kak Ros lebih sering menghabiskan waktu di pemakaman sambil mengenang masa-masa indah bersama Ipin dan Opa. Kini Ipin dan Opa sudah tenang di surga. Upin dan Kak Ros berjanji akan melanjutkan hidup dan akan hijrah ke Indonesia untuk memulai hidup yang baru. Tepat 1 minggu dari pemakaman Ipin dan Opa, Upin dan Kak Ros berangkat ke Indonesia menggunakan pesawat. Besar harapan mereka dapat sukses di negeri tetangga. Dan setelah 1 hari perjalanan, di pagi hari sampailah Upin dan Kak Ros di Indonesia.